Semakin dekat dengan akhir tahun 2024, banyak yang harus diperhatikan. Sebab kejadian-kejadian besar sedang bersiap-siap untuk menunjukkan kekuatannya. Mulai dari gempa bumi, gunung meletus, hingga gelombang besar yang menghantam daratan. Dianggap sebagai ancaman paling menakutkan. Bulan Oktober dan November menjadi yang paling mencemaskan karena gempuran bencana demi bencana akan terus terjadi. Tapi sesungguhnya bukan hanya semesta yang sedang murka. Ulah manusia juga membawa dampak kerusakan lingkungan sehingga gempa besar diprediksi akan datang akhir tahun ini. Lalu bagaimana dengan dunia hiburan? Ada ramalan apa saja yang bisa disampaikan ke publik? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Cerita datangnya gempa Megatrash sudah seperti hantu yang menakutkan. Semua orang dibuat was-was karena ancaman gempa besar itu memang terasa tragis. Tidak ada yang bisa memastikan kapan gempa akan terjadi. Pihak BMKG juga hanya memprediksi peristiwa besar itu terjadi di pekan-pekan terakhir bulan ini. Tapi seorang praktisi spiritual meyakini gempa Megatrash bukan ancaman nyata karena sifatnya yang masih bisa saja imajinatif. Tapi bahwa perut bumi sedang tergoncang, memang demikianlah yang terjadi. Pergolakan di perut bumi itulah yang harus selalu diwaspadai agar terhindar dari segala kemalangan. Dari alam ya, khususnya di Indonesia itu yang kalau saya lihat di sini, ini kemungkinan memang bumi sedang bergolak ya. Di bawah tanah itu memang sedang bergolak. Dan saya dari awal tahun itu selalu woro-woro, selalu bilang bahwa ada pergerakan dari Jepang, dari gunung bawah laut di Jepang. Dan itu yang menjadi merembet sampai ke Indonesia. Orang kan sering ngomong tentang Megatrash di sini. Nah, Megatrash ini sendiri kalau saya lihat itu, kalau dari sini saya lihat ini memang bisa terjadi di Indonesia dan terjadi di waktu yang orang kurang lebih nggak ngira-ngira. Mungkin memang tidak sebesar efek yang dihitung ya kalau saya lihatnya, karena ada suatu peredaman juga di sini. Sejumlah lokasi di Tengarai akan terdampak cukup parah guncangan gempa Megatrash. Selain Pulau Jawa, ada 2 pulau besar lain yang mengalami getaran hebat selama gempa terjadi. Pergolakan di dasar laut yang diprediksi terjadi dalam skala sangat besar, tapi begitu sampai daratan, getarannya menjadi biasa-biasa saja. Selumrah gempa kecil di bawah 5 magnitudo. Hanya saja, kekuatan gempa yang di bawah 5 skala Richter bukan alasan untuk tidak mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sekecil apapun, gempa tetap saja membawa ancaman. Di sini pun dibilang bahwa kalau gempa tersebut memang cukup besar di laut dan menurut saya ya, itu walaupun cukup menggoyang, tapi efek tsunami-nya tidak terlalu parah. Itu seperti gempa biasa sih saya ngeliatnya di sini. Maksudnya gempa biasa itu sekitar, saya lihat nggak nyampe 5 skala Richter lah di situ magnitudonya. Jadi memang ada gempa, tapi tidak seheboh yang orang-orang bilang. Lokasi-lokasinya untuk akhir tahun ini itu
saya lihat yang paling kencang dampaknya itu di antara dua pulau itu tersebut. Guncangan gempa diperkirakan akan terjadi di bulan Oktober dan November. Skalanya tidak besar, tapi daya rusaknya sangat menakutkan, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Gempa ini juga menyebabkan terjadinya gelombang laut yang menggasak daratan. Meski tidak sebesar tsunami Aceh, tapi tetap menakutkan. Apalagi ada campur tangan elemen angin saat terjadi gempa terjadi. Pada masyarakat di pesisir, Ki Beraja mewanti-wanti untuk berhati-hati. Apalagi kemunculan angin dan badai sangat tidak wajar terjadi di bulan-bulan Oktober, November. Kapan terjadinya? Di sini saya melihat sekitar Kajeng Kliwon ya, kalau menurut penanggalan Jawa di situ. Saya melihat kalau bulannya itu sekitar bulan-bulan Oktober November lah, itu ada gempa, suatu gempa, dan itu yang cukup diwaspadai ya menurut saya ya. Korban jiwa di sini saya lihat sih ya cukup banyak ya di sini ya. Apalagi yang saya lihat ini banyak korban jiwa itu di daerah pesisir ya di sini. Dan saya bisa bilang ini bukan tsunami yang seperti tsunami Aceh. Saya justru melihat ini kok banyak elemen anginnya ya. Jadi semacam badai mungkin ya, nanti ya saya lihatnya. Jadi saat gempa itu terjadi dan ada badai, ada angin yang memang tidak seharusnya ada di bulan itu. Kewaspadaan tidak hanya karena ancaman banyak bencana alam, sebab hari-hari mendekati akhir tahun 2024 juga akan terjadi kerusuhan massal. Huru-hara ini dipicu urusan politik yang memanas. Huru-hara yang menakutkan bahkan bisa berlarut hingga tahun berikutnya, karena tanda-tandanya dilihat jelas oleh Ki Bajra. Ketegangan ini bahkan melebihi tensi tinggi saat pecah huru-hara yang melahirkan era reformasi puluhan tahun silam. Yang saya lihat ya, dibilang huru-hara memang ini seperti 98 dan lebih parah ya kalau saya lihat ya. Di akhir tahun ini aja itu berhasil diredam dengan taktik politik lah ya, saya bisa bilang ya. Tapi meletusnya bukan di 2024 kalau saya melihatnya seperti ini. Kenapa? Saya bisa melihat itu justru di tahun depan untuk masalah huru-hara ini. Saya lihat di sini ya, itu justru ada hubungannya sama masalah negara ini sih ya. Masalah huru-hara, masalah demo, masalah politik segala macam. Di sini saya melihatnya bahwa orang tuh jadi nggak tahu mana lawan mana kawan nantinya. Beberapa tempat akan menjadi wilayah berbahaya karena terdampak gempa megatrash. Tapi ramalan Ki Bajra tidak hanya soal gempa dahsyat, melainkan juga melihat kejadian-kejadian besar di panggung hiburan. Lalu benarkah kasus perceraian selebriti akan kembali marak di akhir tahun? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Bencana yang dikirim semesta memang serba menakutkan. Tapi akhir tahun ini tidak hanya diisi oleh kisah-kisah mara bahaya, karena akan ada pencapaian besar yang ditorehkan seorang publik figur yang dikenal pintar. Sosok ini termasuk polyglot alias menguasai banyak bahasa. Ia akan membuat terobosan yang berhubungan dengan artificial intelligence alias AI. 3 bulan. Akhir tahun ini saya ngelihat ada artis yang
cukup bisa banyak bahasa atau polyglot mungkin ya sebutannya, itu mengalami suatu kejadian yang memang cukup mendadak. Dibilang meninggal sih enggak ya, tapi kalau saya lihat cukup bikin viral. Ini nggak cuma artis, tapi public figure lah saya bilangnya. Public figure ini berhasil menemukan sesuatu yang bisa merubah pemahaman manusia terhadap bagaimana cara bekerja suatu sistem. Kemungkinan ini berhubungan dengan AI. Jadi ada orang Indonesia, public figure yang memang kurang lebih bisa membantu merubah sistem di masyarakat ini dengan cara AI. Menuju akhir tahun bukan hanya gempa yang menggemparkan, tapi juga badai rumah tangga para selebriti. Menjelang tutup tahun 2024, akan banyak terjadi perceraian yang tak terduga. Itu yang membuat kasus perceraian dianggap sebagai peristiwa biasa-biasa saja, sehingga banyak yang kemudian melakukannya. Tapi rupanya, akhir tahun juga akan diisi oleh peristiwa mengejutkan, tersebarnya video panas seorang public figure. Tidak main-main, Ki Bajra bahkan menyebut sosok populer ini berinisial E. Kalau video sure ya, saya lihat di sini sih memang ada ya, ada nanti ada kok, dan bisa dibilang kemungkinan besar inisialnya E sih di sini. Nanti dilihat sendiri deh. Yang saya lihat ya, masalah perceraian ya. Di sini justru saya lihat ya, masalah artis perceraian ini kemungkinan besar di 3 bulan ini itu akan semakin lumrah, semakin ya nggak apa-apa cerai, yang penting apa? Yang penting nggak KDRT, yang penting mereka bisa lebih rasional dalam berumah tangga. Dalam artian rasionalnya bukan berarti harus cerai, tapi akan banyak kasus di mana artis-artis ini atau public figure ini mulai sadar bahwa ya ternyata nggak harus berada di suatu hubungan yang toksik untuk selamanya, tapi ya berarti lebih langkah, sehingga ya menurut saya cerai itu akan jadi satu hal yang cukup lumrah. Lalu bagaimana penglihatan mata batin Eyang Rati tentang gempa Megatrash? Benarkah akan ada ancaman gunung meletus dari timur Indonesia? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Seperti yang diramalkan Ki Bajra, menurut Eyang Rati, gempa yang terjadi tidak terlalu besar. Skalanya hanya kecil, meskipun tetap harus diwaspadai karena bisa membawa dampak yang lain. Kondisi ini yang membuat praktisi spiritual senior itu mengingatkan masyarakat di pesisir untuk lebih berhati-hati. Apalagi, gempa dan tsunami tidak bisa diprediksi secara pasti. Selain hanya bisa dilihat tanda-tandanya, namun kemungkinan besar akan terjadi di bulan November dan Desember. Tapi memang bencana yang memberi ancaman serius bukan hanya gempa, sebab ada ancaman gunung meletus yang sinyalnya justru terlihat dari sisi timur Indonesia. Mungkin di NTT, ya, karena sekarang ini lagi gejolak, cuma ya frekuensinya baru meletup aja ya. Tetapi sinyal itu kan sudah ada. Mungkin bulan November ya, belum Desember, bulan November. Tetapi tidak seperti diberitakan seperti itu sampai
menyamai dengan tsunami, enggak. Paling skalanya 4, sekian, 5, sekian seperti itu. Tapi harus hati-hati kalau nggak bisa berenang, bahwa kita jangan bepergian di pantai, ya. Kita jangan begini, jangan begitu, jangan naik gunung. Aku ingatkan kepada adik-adik Mapala pencinta alam kita ya, yang nyusur-nyusur pantai, seyogianya juga harus berhati-hati. Dari wilayah timur Indonesia, gunung memberi ancaman yang tidak biasa. Tapi sesungguhnya, bukan hanya gunung yang sedang bergolak, tapi juga sektor lain. Pada bulan Desember, sebelum memasuki hari-hari terakhir tahun 2024, semua wajib berhati-hati. Apalagi sudah disiarkan secara luas akan ada tsunami setelah gempa megatrust terjadi. Ya, Desember ini hati-hati karena kita ini adalah Indonesia itu banyak sekali patahan-patahan ya. Makanya gempa nyari tsunami itu sering terjadi. Semakin ke sana nanti 3 bulan mendatang ini sangat mengerikan ya Mas. Bencana alam akan terjadi di mana-mana ya, terjadinya gempa bumi ya, terjadinya gunung meletus, longsor ya. Bencana alam akan terjadi di mana-mana. Sejumlah tempat mulai dari Pulau Jawa hingga pulau-pulau lain di luar Jawa akan terdampak gempa megatrust. Penglihatan itu disampaikan Ki Bajra dengan membawa tanda-tanda yang muncul dalam kartu tarot. Tapi yang ia rasakan, gempa tidak semenakutkan yang dibayangkan. Oleh sebab tidak menakutkan, semoga gempa megatrust tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.